sekelompok legislator senior dari 8 negara membentuk aliansi lintas parlemen baru guna melawan pengaruh Cina terhadap perdagangan global, keamanan, dan hak asasi manusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Kataku. Aliansi antar parlemen untuk Cina yang diluncurkan pada Jumat datang ketika Amerika Serikat berjuang untuk mengumpulkan aliansi yang kohesif guna menghadapi kekuatan ekonomi dan diplomatik Cina yang terus meningkat. Selain sejumlah negara juga mengutuk langkah Beijing untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong yang mengancam otonomi kota itu. Kelompok itu mengatakan bertujuan untuk membangun tanggapan yang tepat dan terkoordinasi dan untuk membantu menyusun pendekatan proaktif dan strategis pada masalah yang berkaitan dengan Republik Rakyat Cina. Senator Partai Republik Amerika Serikat Marco Rubio dan Partai Demokrat Bob Menendez, mantan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani, anggota Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa Miriam Lexman, dan anggota parlemen terkemuka dari Inggris Laine Deutschman-Smith, semuanya adalah ketua bersama kelompok yang baru diluncurkan itu. Aliansi itu mengatakan peningkatan ekonomi Cina menempatkan tatanan global berdasarkan aturan berada dalam tekanan dan negara-negara yang berusaha melawan Beijing sebagian besar melakukannya sendiri dan sering dengan biaya besar. Daftar negara yang berpartisipasi meliputi Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, Swedia, Norwegia, serta anggota Parlemen Eropa. Beberapa dari negara-negara tersebut telah menghadapi konsekuensi ekonomi atau politik yang kuat karena melintasi ambisi strategis Cina. Upaya tegas pemerintah Trump untuk menulis ulang hubungan perdagangan bilateral dengan Cina telah mendorong perang dagang yang berlarut-larut yang telah memiliki konsekuensi global. Sementara upaya-upaya lain telah membuat jurnalis Amerika Serikat diusir dari Cina. Sementara, Kanada melihat dua warganya, Michael Kovrig dan Michael Spavor, ditahan tanpa pengadilan sebagai hasil dari penangkapan seorang eksekutif perusahaan Cina, Huawei Technologies Co. Norwegia melihat hubungan perdagangan dengan Cina tergelincir selama 6 tahun dan ekspor salmon menurun setelah seorang pembangkang Cina dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Upaya Australia untuk meminta pertanggungjawaban Cina atas pandemi COVID-19 yang pertama kali meletus di kota Wuhan telah menyebabkan tarif baru pada jelai Australia dan larangan daging. Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis Cina merupakan tantangan global. Demikian kata Rubio yang kerap mengkritik Beijing dan pendukung Undang-Undang Amerika Serikat yang menargetkan Cina atas tindakannya di Hong Kong. Dalam pesan video di Twitter seperti dikutip dari Bloomberg. Waktunya telah tiba bagi negara-negara demokratis untuk bersatu dalam pertahanan bersama atas nilai-nilai bersama. Demikian kata Smith, anggota parlemen Inggris di Twitter. Beijing telah berulang kali menekankan bahwa situasi di Hong Kong adalah masalah internal. Beijing juga mengatakan ekspansi ekonomi dan diplomatik Cina yang lebih luas tidak menimbulkan ancaman bagi dunia. Pihaknya mendesak sejumlah kecil politisi untuk menghormati fakta, menghormati aturan dasar hubungan internasional, meninggalkan mentalitas perang dingin, berhenti mencampuri urusan dalam negeri, dan membuat langkah politik untuk kepentingan diri sendiri. Demikian kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, dalam reguler briefing di Beijing.